Di saat seorang prajurit mempertaruhkan nyawa demi merah putih, ada pengkhianatan yang justru lahir dari dalam asrama sendiri. 13 oknum. Satu istri prajurit, Ya. dan sebuah institusi militer yang kini dipertanyakan kehormatannya. Apa yang sebenarnya terjadi di Yonif 756 per WMS Jayawijaya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kembali di Suara Ruai, saya Ika Christine dan Bang Bulogis. Hari ini kita kupas skandal perselingkuhan di Yonif 756 ber-WMS. Jangan lewatkan. Oke, kita bahas skandal yang satu ini ya. Dan percaya deh, ini bukan sekadar gosip perselingkuhan biasa. Skalanya, wah kita lihat aja angkanya nanti soalnya ini benar-benar bikin kita mikir ulang soal disiplin militer. Nah, saya sengaja mulai dari kutipan ini karena jujur aja, ini persis kayak reaksi pertama saya, dan mungkin reaksi kalian juga kan? Rasanya tuh kayak nggak nyata, lebih mirip plot film daripada berita dari institusi yang ya kita tahu sangat dihormati. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Jadi, lokasi kejadiannya itu di Batalion Infanteri 756 per WMS di Jayawijaya. Dan kalau kita ngomongin skala skandal ini, angkanya tuh bukan cuma bikin kaget, tapi benar-benar bikin kita bertanya-tanya. 13. Coba deh, kita renungin dulu angka ini. Bukan 1, bukan 2, tapi 13 prajurit aktif. Orang-orang yang seharusnya paling teguh pegang disiplin dan kehormatan. Dan semua itu ternyata berpusat cuma pada satu orang, istri dari seorang prajurit. Nah, ini dia kontrasnya, yang jadi inti dari semua drama ini. 13 lawan 1, gila kan? Dan sumber yang kita bahas ini ngasih gambaran yang cerdas banget sih. Metafora tim sepak bola ini tajam, sekaligus lucu, tapi juga nunjukin betapa absurd dan gedenya skala perselingkuhan ini. Ini udah bukan skandal lagi, ini udah bisa bikin satu tim sendiri. Oke. Setelah kita kaget sama angkanya, sekarang kita coba dalami lagi ya. Kenapa sih kasus ini lebih dari sekedar perselingkuhan biasa? Karena ini tuh pengkhianatan berlapis. Pengkhianatan ke pasangan, ke sesama rekan, dan yang paling parah, ke sumpah prajurit itu sendiri. Dan ini dia bagian yang paling ironis, yang paling bikin miris. Di satu sisi ada suaminya, Sertu Agustian yang lagi tugas buat negara. Di sisi lain, di rumah dinas yang mestinya jadi tempat aman, istrinya malah pinjam istilah dari sumbernya, membentuk koalisi sendiri. Bayangin, pengkhianatan terjadi justru pas suaminya lagi berkorban buat bangsa. Dan sumbernya ini dengan cerdas banget menyebut fenomena ini sebagai latihan gabungan di rumah dinas. Latihan gabungan itu kan istilah militer buat simulasi perang besar-besaran ya. Jadi memakai istilah itu buat menggambarkan perselingkuhan massal di asrama militer, itu cara yang jitu banget buat nunjukin betapa parahnya pelanggaran ini. Nah, ini poin kuncinya. Sumbernya ini nggak cuma bilang ini selingkuh. Istilah yang dipakai itu sabotase moral. Ini penting banget, karena ini mengubah cara kita melihat masalahnya. Ini bukan lagi soal drama pribadi, tapi sebuah tindakan yang sengaja merusak fondasi moral dari dalam institusi. Terus, kenapa sih satu skandal ini bisa sampai dianggap sabotase moral yang mengguncang institusi? Ya karena ini bukan lagi soal kelakuan 1-2 orang. Ini nunjukin adanya potensi keretakan yang jauh lebih besar di dalam sistem. Jadi sebenarnya apa aja sih pilar-pilar yang roboh gara-gara skandal ini? Yuk, kita lihat 3 kegagalan utamanya. Jadi ada 3 kegagalan besar di sini. Pertama, ya jelas, disiplin. Prajurit-prajurit ini gagal total menerapkan disiplin ke diri sendiri. Kedua, moral. Mereka melanggar kode etik yang seharusnya jadi pegangan hidup mereka. Dan yang ketiga, dan ini mungkin yang paling bikin khawatir, adalah soal keamanan. Gimana ceritanya ini semua bisa terjadi di lingkungan yang katanya paling terkendali? Pertanyaan dari sumber ini benar-benar mewakili kebingungan kita semua, kan? Asrama militer itu kan fasilitas yang dijaga super ketat. Kok bisa 13 orang yang beda-beda keluar masuk tanpa ketahuan? Ini kan jadi pertanyaan serius soal pengawasan dan keamanan di pangkalan itu sendiri. Nah, setelah ngebongkar masalahnya, penulis artikel ini nggak berhenti di situ aja. Mereka juga ngasih beberapa solusi yang jujur cukup tegas, bahkan drastis. Tujuannya apa? Ya, biar drama kolosal kayak gini nggak keulang lagi. Jadi, ada 3 langkah yang diusulkan. Pertama, hukuman yang tegas, pecat atau PTDH, nggak ada kompromi. Kedua, pencegahan, adain tes mental berkala, bukan cuma buat prajuritnya, tapi juga kasih pembinaan buat keluarganya. Dan yang ketiga, ini buat jangka panjang nih, seleksi calon pasangan prajurit harus lebih ketat. Jadi, inti dari semua rekomendasi keras ini sebenarnya bukan cuma soal menghukum ya, tujuannya itu jauh lebih besar, yaitu buat memperkuat karakter dan integritas seluruh komunitas militer, baik prajuritnya maupun keluarganya, karena kan mereka semua ini punya tanggung jawab besar dalam mengabdi pada negara. Dan kita tutup bahasan ini dengan kutipan terakhir yang,
Tajam dan ngena banget. Ini jadi pengingat pedas kalau menjadi ibu persit atau anggota Persatuan Istri Tentara, itu adalah sebuah peran yang punya tanggung jawab dan kehormatan. Bukan malah jadi ajang bikin skandal. Benar-benar sebuah penutup yang nusuk ya. Ketika kehormatan dipertaruhkan, yang diuji bukan hanya individu, tapi institusi. Apakah sanksi tegas akan benar-benar ditegakkan? Atau kasus ini akan berlalu tanpa efek jera? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agar kita terus bersuara kritis dan berimbang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam suara Ruai.